Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sarjana, kembali lagi di podcast ISNU bersama saya Nur Angsi S. Hasan. Hari ini kita akan berbincang-bincang progresif karena di ISNU itu bukan hanya bicara tentang teori, tapi kita bicara soal pendidikan, kita bicara soal konseling, kita bicara soal implementasi daripada ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa. Namanya Profesor Dr. Haja Ulfia MSI. Beliau adalah seorang akademisi dan guru besar di bidang psikologi konseling yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2023 sampai 2027. Beliau juga merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Barat, dan saat ini beliau juga merupakan asesor BAN PT untuk program studi psikologi. Nah, beliau juga banyak menuliskan karya-karya berupa buku yang sudah diterbitkan, kurang lebih ada 3. Yang pertama itu psikologi konseling, kemudian psikologi keluarga, dan bimbingan konseling antara teori dan praktek. Beliau juga banyak menuliskan jurnal-jurnal, baik itu nasional maupun internasional yang terindeks Scopus maupun Proceeding. Nah, Sobat Sarjana semuanya, ruang kali ini kita akan bicara soal kekerasan perempuan dan anak. Jadi, forum ini atau ruang ini saya namakan dengan ruang konseling bersama Profesor Ulfa, Rumah Tanpa Luka. Selamat datang Profesor Ulfa. Terima kasih Prof sudah berkesempatan hadir. Gimana kabarnya, sehat Prof? Alhamdulillah. Jauh nggak dari Bandung ke sini? Bandung Jakarta mudah karena Mudah. ada bus. Oh iya. 37 menit sampai Halim. Kemudian kita ke PP ISNU. Kereta gampang. cepat berarti ya? Ya, betul. Oke. Jadi enak ya ke Bandung ke Jakarta udah Betul, dekat. betul. Oke. Prof, kalau sekarang ini kan saat ini yang maraknya itu kan kekerasan terhadap perempuan, tapi yang sering kali terjadi itu di rumah sendiri. Mendengar judul kita pada hari ini, Rumah Tanpa Luka, apa tanggapan Profesor? Baik. Terima kasih sahabat sarjana seluruh Indonesia. Pada sore hari ini saya ingin menemani sahabat-sahabat sekalian dari follow up workshop anti kekerasan perempuan dan anak. Selama 2 hari PP ISNU mengadakan kegiatan yang sangat luar biasa. Kami ketua-ketua PW ISNU khususnya yang perempuan, baik dari Jawa Barat, dari Lampung, dari Jambi, dan beberapa teman-teman serta instansi yang lainnya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PP ISNU yang hari ini dan sesungguhnya periode Prof Ketum ini sangat memberikan beberapa hal yang saya yakin ISNU Jaya dan berdampak ini adalah betul-betul sudah diinternalisasikan dalam program-program PP ISNU ya. Dalam sebuah kemajuan organisasi tentunya ini memiliki daya juang yang sangat luar biasa, kemudian juga memastikan bahwa PP ISNU atau ISNU seluruh Indonesia juga akan bisa memfollow up berbagai kegiatan yang sinergi tentunya. Menyoal kekerasan, dan bagus sekali tema yang diangkat oleh sahabat Angsi, bagaimana di dalam rumah itu tanpa luka. Rumah tanpa luka. Luar biasa. Gen Z itu kalau bikin kata-kata, bikin bahasa, bikin istilah itu keren. Kadang kita yang tua juga ketinggalan. Saya kesini kemarin ketika naik taksi, di situ di belakangnya truk itu ada tulisan kan macam-macam. Tentang perasaan yang bisa saja berubah. Asik. Itu saya langsung save di memori saya. Loh, kayaknya relevan dengan apa yang nanti akan kita bahas ya. Jadi rumah tanpa luka. Sahabat-sahabat sekalian, memang rumah itu harus menjadi baiti jannati. Kemudian juga rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Rumah adalah tempat
kembalinya kita dari berbagai aktivitas. Rumah adalah kembalinya anak-anak dari proses pembelajaran mereka di sekolah. Rumah adalah tempat yang nyaman. Jadi ketika kita membangun rumah yang nyaman, rumah yang mengasyikkan, rumah yang penuh kebahagiaan. Itu adalah rumah di mana salah satu dari berbagai aspek itu adalah bagaimana kita bisa mencintai, menyayangi satu sama lain. Salah satu di dalam hal menyayangi dan mencintai satu sama lain itu adalah wujud komitmen di mana keluarga itu harus senantiasa bertahan. Ya, artinya melakukan ketahanan keluarga yang tentunya di era zaman saat ini perubahan-perubahan sosial terjadi dan zaman-zaman sekarang sudah semakin berubah. Ya, sudah semakin bergeser. Mungkin kita merasakan hari ini kita bertemu secara offline itu kan bisa dihitung dengan waktu. Kalau dulu 24 jam orang hampir bisa berkumpul. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman dan perubahan-perubahan saat ini, perubahan sosial saat ini, bisa saja kita hanya berapa menit bertemu. Karena perubahan zaman dan perubahan sosial saat ini, tentunya kita harus bisa melakukan berbagai hal, diantaranya adalah mengisi waktu secara efektif dan efisien, memanage waktu di mana pertemuan yang hanya berapa menit itu adalah pertemuan yang berkualitas. Ya, jadi bagaimana kita bisa membangun pertemuan yang berkualitas adalah bagaimana kita bisa melakukan dan mengisi satu sama lain hari-hari kegiatan-kegiatan yang bermakna, kegiatan yang saling menyayangi, saling menghargai dengan tidak melukai perasaan satu sama lain. Karena tadi ada tulisan di truk itu tentang perasaan yang bisa saja berubah. Nah, orang menikah tentunya kan berawal dari rasa cinta. Iya, benar. Ya, orang menikah berawal dari hasrat yang menggebu. Orang yang menikah berawal dari kebutuhan selain psikologis, biologis dan status sosial. Mungkin kalau orang yang sudah berusia itu kan sebuah tantangan di mana kita memang harus menentukan status perkawinan kita. Kapan menikah, dengan siapa gitu. Apakah kalau misalkan kita sudah menikah tetap berkarir atau mengikuti suami atau menjadi ibu rumah tangga, itu adalah sebuah pilihan. Nah, tapi Prof, itu pilihan-pilihan itu tuh sebenarnya yang kadang membuat orang itu kayak misalnya perempuan lah ya. Perempuan kayak aktivis atau yang punya karir itu kan kayak ngapain nikah, karena kalau nikah kan pasti banyak tanggungan, banyak beban yang harus dipikul lagi, yang tadinya kita harus bangun langsung siap-siap pergi, tapi karena udah punya suami bangun harus layani suami dulu. Sebenarnya itu kan yang perspektif-perspektif yang sebenarnya membebankan mereka. Justru sebenarnya aku juga begitu, yang kadang kalau mikir nikah tuh kayak aduh berat banget tuh. Itu gimana tanggapannya, Prof? Ya, bingung ini saya sendiri juga. Saya juga pernah dengar dari beberapa anak muda ya, belum siap menikah. Dengan alasan saya nggak mau ribet dulu. Karena bayangannya bahwa menikah itu satu harus ngurusin domestik, ya kan? Mencuci, memasak, menyediakan makan suami, keluarga. Belum segala sesuatunya domestik diurus oleh sang istri. Belum lagi kalau perempuan yang bekerja. Berarti kan double pekerjaannya antara pekerjaan domestik dan pekerjaan publik. Sesungguhnya kita jangan menganggap itu adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat kalau dimusyawarahkan. Kita kerjanya dibagi untuk keadilan ya di dalam keluarga, maka itu tidak akan berat. Makanya kalau misalkan kita memilih suami yang mengerti. Yang tentunya kenapa orang merasa enggak saya masih males, ya karena memang pengaruh budaya patriarki yang memang masih ada di Indonesia. Tapi dan masih melekat. Masih melekat di Jawa, memang masih melekat juga budaya patriarki. Menurut saya masih melekat karena kebanyakan orang kalau misalkan urusan domestik menyiapkan makan suami,
menjadi sebuah kewajiban. Iya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sungguhnya kalau ketika beliau dengan istri itu tidak banyak tuntutan untuk Iya. melayani beliau gitu ya. Tapi kalau misalkan seorang perempuan atau seorang istri melakukannya dengan senang hati, ibadah karena Allah Ta'ala Wah, iya. beda. Jadi Iya 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 memang iya. lahan lahan pahalanya banyak ya, Angsi. Jadi Oke. pahalanya banyak kalau kita memang ikhlas. Tapi kita juga butuh seorang suami yang mengerti. Kalau perempuan bekerja ya Mbok, ya semuanya harus terbagi dengan baik. Waktunya, pekerjaannya, tidak harus semua. Iya Kalau iya iya. misalkan mampu untuk membayar ART, membayar pengasuh, kan itu kan bisa terselesaikan. Artinya salah satunya adalah mengurangi beban kerja yang memang bisa memusingkan, melelahkan ya gitu. Berarti harus sebelum menikah tuh menyamakan persepsi Ada dulu sebuah nih. komitmen, makanya saya Komitmen, katakan bahwa bagaimana kita senantiasa menjaga komitmen, komitmen. komitmen keluarga. Gitu. Tapi kadang yang kita lihat ya, yang kita lihat saat ini tuh berdasarkan dengan angka perceraian itu rata-rata itu di yang usia yang nikahnya tuh rentan di bawah 20. Itu yang nikahnya tuh usia pernikahan tuh masih 2 bulan, bahkan cuman seminggu itu bisa bercerai. Tapi kan yang paling kebanyakan itu kan 2-3 tahun itu udah bercerai. Itu kira-kira faktor psikologi apa yang mempengaruhi itu? Apakah faktor keuangan ataukah yang tadi komitmen yang disampaikan Ya, oleh Prof tadi? usia pernikahan seseorang macam-macam. Ada Iya, yang 4 hari ada, seminggu ada, iya, sebulan, 2 bulan, setahun, bahkan di bawah 5 tahun banyak, di bawah iya. 10 tahun banyak. Ada teman saya 20 tahun, 21, bahkan ada yang 27 tahun. Yang terakhir kasus kasus terakhir Iya, ya, ada yang 29 tahun. udah lama. Tapi kok dengan usia pernikahan yang begitu matang ya, 29 tahun kan usia matang lah ya. Usia di pernikahan yang sudah matang terus juga sudah punya anak, kenapa perceraian itu bisa terjadi? Ya, perceraian bisa terjadi karena selain faktor internal pasti eksternal. Internal itu adalah ketidakmampuan dia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan, Ketidakmampuan dia untuk bisa menerima dan memahami kelemahan teman, pasangan iya. gitu. Padahal kalau tadi di iklan IG kita Iya, tadi ya iya. di hotel itu, saya katakan bahwa menikah itu adalah salah satu bentuk komitmen kita, sehingga kita tidak menganggap bahwa nikah itu berat. Kalau nikah itu dianggap sebagai suatu yang mengasyikkan, menikah itu sebagai suatu yang indah, maka kita harus siapkan semaksimal mungkin. Pertama adalah motivasinya, kedua tujuannya, kemudian kita paham apa manfaat nikah itu. Manfaatnya. Nah, kalau kita tujuannya itu adalah untuk menjalin keluarga yang maslahah Nah, dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka dia akan paham betul bahwa individu itu berbeda. Psikologi itu adalah ilmu yang pelajari perilaku individu hubungannya iya, dengan lingkungannya, lingkungan. baik itu lingkungan fisik maupun sosial. Nah, kalau kita berbicara individu, pasti individu itu berbeda, nggak ada individu yang sama. Kita menikah itu ada laki dan perempuan, sudah dari jenis kelaminnya saja berbeda. Apalagi isi kepalanya. Apalagi isi kepalanya, background studinya, Intinya pengasuhan mereka. Di balik itu semua pastinya berbeda. Di balik pengasuhan itu berbeda. repot banget Prof kalau Nah, gitu. dipikir-pikir. Nah, enggak repot sesungguhnya, karena kalau misalkan kita sudah paham betul bahwa Iya. individu itu berbeda, kita tidak menajamkan akan perbedaan itu. Oke. Kita tidak mempersoalkan kelemahannya. Saya sudah 32 tahun menikah, ya saya sudah punya anak menikah, kemudian keluarga saya sudah nambah berarti, anak mantu saya, jadi 32 tahun. Saya yakin kunci dari bagaimana kita mencapai lamanya Iya. 32 tahun adalah saya tidak mengingatkan akan kelemahan pasangan saya, tapi saya selalu ingat kelebihan pasangan saya. Jadi yang saya ingat adalah kelebihan pasangan saya. Nah, itu tips yang mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat sarjana bisa amalkan ya, Iya, dari apa iya, yang iya. sharing experience saya. Di selalu mengingat akan kelebihan. Nah, kalau misalkan
internal sudah mampu, maka kita akan mudah. Oke. Tapi kebanyakan orang cerai selain faktor internal yang tadi ketidakmampuan adaptasi, Iya. yang kedua ketidakmampuan di dalam menahan hawa nafsu dari eksternal, artinya kontrol diri yang lemah, ya. Kemudian dia tidak bersyukur atas pasangan yang telah dia miliki. Iya. Dia ingin mencari orang lain, mencicipi orang lain, merasakan orang lain gitu. Kayaknya kayak di luar tuh lebih enak daripada di dalam ya. Nah, kasarnya jadi, begitu. Makanya kalau sekarang di dalam buku psikologi keluarga saya itu ada beberapa poin terkait dengan problematika keluarga. Salah satunya adalah perselingkuhan. Oke. Ya, jadi motivasi berselingkuh itu salah satunya adalah hasil riset yang saya masukkan di dalam buku itu, di salah satu chapter buku saya gitu. Jadi saya ingin mengangkat ya dari satu internal ya, faktor internal. Di riset tahun 2011 itu, riset tahun 2011 dengan mahasiswa ingin mengetahui apa motivasi wanita berselingkuh. Motivasi wanita berselingkuh. Respondennya 2 waktu itu, pasangan usia 45 dan 47. Di situ di hasil riset itu, dari hasil wawancara, survei dan lain sebagainya, motivasi wanita berselingkuh salah satunya adalah untuk menghindari kesepian. Anak sudah besar, suami sibuk, LDR, kemudian dia sebagai ibu rumah tangga, setelah dia melaksanakan kegiatan-kegiatan domestik, dia di rumah itu ada laptop, ada komputer, dia coba klik media sosial, dia bikin akun ya. Kemudian ternyata ketemu dengan orang-orang yang lama, cinta lama bersemi kembali, teman saat SMP dan SMA, kemudian tuker-tukeran HP, kemudian pertemuan dan ternyata asyik gitu. Jadi karena dia kesepian. Kemudian ada lagi faktor internalnya karena dia tidak mendapatkan kehangatan dari suaminya. Kita dingin gitu suaminya. Akhirnya mencari kehangatan di luar. Dia mencari ternyata yang datang ini lebih hangat gitu, lebih hangat secara psikologis. Berarti tergantung perilaku orang rumah ya, yang menentukan sikap makanya kita. Bagaimana ketika pasangan kita ya sampaikan aja bahwa kita tidak mencari kehangatan di luar lah. Kita coba diskusikan, kita sampaikan, atau kita ingatkan satu sama lain. Tapi kalau memang orang itu tidak mampu lah, kan ada orang yang hangat dan ada orang yang dingin kan. Nah itu sudah masuk kepada karakter masing-masing. Kan biasanya sudah diketahui saat sebelum pernikahan. Kan ketika ta'aruf kan tahu. Tahu. Ketika ta'aruf itu tahu. Tapi kalau yang kita lihat kan yang sering banyak melakukan perselingkuhan itu kan laki-laki ya, yang pada realitasnya itu kira-kira pengaruhnya apa sampai bisa laki-laki itu berselingkuh, padahal kan sebenarnya kalau di rumah apa-apa semua disiapin sama istri, tapi masih mau cari yang di luar. Itu penyebabnya apa kira-kira, Profesor? Ya karena menurut saya dia tidak bersyukur, padahal dia sudah punya istri cantik. Nah itu, istri pintar, cari uang. Ya karena itu ada persoalan psikologis sungguhnya di dalam dirinya, ingin mencari yang lain gitu. Jadi diri yang tidak selalu merasa puas. Karena tidak kurang bersyukur itu, maka dia ingin mencari terus gitu kepuasan-kepuasan. Padahal setiap manusia itu pastinya ukuran sempurnanya manusia juga ada kekurangannya gitu. Kita tidak bisa egois ya. Nah, kemudian selain di hasil riset bahwa tidak hangat tidak hangat. Karena dia ingin merasakan sesuatu yang mungkin yang berbeda. Yang berbeda dari yang ini ya. Jadi Prof, kalau misalnya kita lihat dalam keluarga itu, satu keluarga, kadang kan yang memicu konflik terjadi juga ketika suami berselingkuh ataukah istri berselingkuh, itu juga mempengaruhi psikologi anak-anak tuh. Ya, pasti. Nah, itu
bisa juga anak itu menjadi berubah. Nah, anak kayak misalnya melihat tingkah laku orang tuanya yang selalu berantem. Jadi apa-apa dia menyaksikan, jadi pertengkaran itu selalu disaksikan oleh anak-anak. Ya, Nah, dari situ apakah akan ada perubahan perilaku dari anak-anak tersebut atau gimana, Prof? Dari ya, sisi saya psikologi. saya punya kasus mahasiswa bimbingan saya, apa namanya, kenapa mahasiswa itu ngilang gitu, Mm-mm, berapa bulan mm-mm, ngilang. Pas saya ketemu, nanti ke ruangan ya gitu. ya. Pas saya tanyakan, kenapa skripsi kamu nggak selesai-selesai, kenapa nggak bimbingan? Bapak saya punya selingkuh, jadi mama marah-marah saja. Saya jadi nggak tenang, nggak fokus, Nah, itu seperti itu. tuh banyak kan yang Terus terjadi begitu. ada orang tua yang nikah lagi itu juga bermasalah. Jadi artinya sahabat sarjana, tentunya ini bagi yang belum menikah atau sudah menikah harus difahami betul dan Iya, ditanamkan pada diri kita. Kita harus ingat kembali kepada motivasi dan tujuan iya kita benar. menikah, ya. Jadi tujuan kita menikah apa, motivasi kita menikah itu apa, kita ingatkan kembali sehingga kita akan bisa memperbaiki perilaku kita. Oke, Nah, eh ada yang belum saya sampaikan, apa itu? mengapa orang berselingkuh itu, Iya di alasan. antaranya juga karena balas dendam, karena pasangan yang selingkuh sehingga saya juga bisa, gitu. Oh, jadi bisa Ada gitu yang ya, karena, balas dendam ya, balas karena dendam. pasangannya selingkuh, saya juga bisa selingkuh, kayak gitu. Oke, tapi itu ada kejadian ada? Ada. Oh, saya baru tahu. Kalau sesama pasangan ada balas dendam juga, laki selingkuh, istri juga selingkuh. Nah, Prof, ini kan kita temanya bicara soal rumah yang aman, rumah tanpa Nyaman, luka, ruang yang aman dan nyaman, rumah tanpa luka. iya, Nah, kalau kita lihat fenomena yang terjadi saat ini itu kebanyakan pelecehan atau kekerasan seksual itu terjadi di dalam rumah, di dalam rumah sendiri, ya rumah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak, tapi sebenarnya rumah itu yang melukai. Ada salah satu novel yang saya tulis itu berdasarkan dengan kisah nyata, kakak kakak kandungnya itu melecehkan adik perempuannya mulai dari adik pertama sampai adik ketiga. Tapi ketika diketahui oleh ibu diam karena merasa itu kakak, bungkam. Nah, apakah diam terhadap kekerasan itu bagian daripada kekerasan itu sendiri atau gimana dalam pandangan psikologi, Prof? iya. Kalau ada kasus ini saya mau mengucapkan astagfirullahaladzim dulu Iya, ya. Mestinya adik itu disayangi, bukan dilecehkan. empat empat yang dilecehkan, 1, 2, sampai 3 Adiknya, adik perempuannya. Allahu Akbar, itu dilecehkannya sampai, Di ini dilecehkan tuh cuman di ini doang, nggak nyampe ini, nggak nyampe pemerkosaan, nggak nyampe. oke. Ya, mestinya orang tua itu harus bisa memberikan arahan, kemudian bimbingan ya, dan juga Iya, pendampingan yang memang harus bisa meluruskan perilaku anaknya iya, gitu. Jadi kan dalam hadis Rasulullah kan tadi sudah saya bacakan tadi ya di iya, itu ya. Kullu mauludin yuladu al fitrah fabawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Fabawahu Fabawahu itu orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu seperti apa gitu. Jadi konteks pendidikan agama Islam itu harus bisa betul-betul ditanamkan di dalam dan diamalkan pada keluarga, pada ayah dan iya. ibunya. Nah, kalau misalkan ada bapaknya sibuk saja Mm-mm. tidak memberikan arahan dan bimbingan yang baik, maka ya salah satu di dalam anggota keluarga ya ibunya. Iya, Ibunya nggak boleh diam. Kalau menurut saya diamnya itu bukan berarti diam itu adalah kekerasan. Diam itu adalah sikap yang iya, tidak mampu, khawatir dia diketahui oleh orang lain, ya jaga image, iya benar ataukah benar benar. dia takut aibnya terbongkar. Padahal itu adalah bukan penyelesaian yang baik. Iya Ya, benar benar. itu bukan kebijakan orang tua yang harus ditiru oleh banyak orang ketika menghadapi hal yang seperti itu. Orang mestinya dia panggil anaknya, kemudian
kasih arahan bahwa itu pelecehan itu tidak baik, dosa, kamu harus menyayangi dan lain sebagainya. Soalnya kalau dibiarkan khawatir terus-menerus sampai ke perkosaan gitu. Nah, itu awal kejadiannya itu kan pertama adik perempuannya yang pertama. Mm-mm. Nah, tapi pas diketahui diem, akhirnya dia berlanjut ke adik kedua, adik ketiga sampai bahkan adik keempatnya. Nah, itu dia gitu. Cuman karena pada saat digituin dia melawan Hah? akhirnya gak sampai diperkosa. Ya, Tapi diem karena itu, karena yang pertama diam, yang kedua kedua diam, diam. akhirnya yang ketiga, ketiga diam, akhirnya yang keempat gitu. Nah, orang tua kalau yang pertama diam, keduanya diam lagi salah. Jadi apa nih solusinya apa sekarang untuk mengembalikan mood mereka, karena kan pastinya kan secara psikologi terganggu. Pisahkan dulu. Makanya agama itu mengajarkan kalau sudah 7 tahun itu sudah harus terpisah, kamarnya tidak Iya, bersama. Ya, banyak juga ketika rumah-rumah yang sempit, mohon maaf ya, rumah mm-mm, sempit isinya banyak, iya tidurnya keruwelan, itu kan tidak menutup kemungkinan pelecehan dan kekerasan itu bisa terjadi. terjadi. Iya, Kekerasan dari rumah itu sesungguhnya ya berawal dari anggota keluarga itu sendiri. Nah, oleh karena itu di awal saya katakan bahwa menjaga komitmen keutuhan rumah tangga, komitmen keluarga satu sama lainnya yang harus saling mengasihi, iya, mencintai itu adalah hal yang penting dan itu adalah sebuah niscaya untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sejahteranya lahir batin batin. tentunya. Kalau sejahtera lahir batin ya sudah membuat rasa nyaman. Bagaimana kita pulang untuk istirahat gitu. Ya, kita kan di luar sudah capek, sudah penat gitu. Persoalan itu kan Iya, kalau misalkan di rumah tidak menjadi tempat tidur nyaman. Makanya orang misalkan suami sudah capek, iya, kemudian di rumah masih berantakan, istri ngomel-ngomel, iya, anak ngamuk semua, kan bisa saja dia mencari yang cari yang lain. lain. Makanya kita harus saling gitu, saat dimana kita harus saling berbuat untuk kebaikan, untuk bertanggung jawab, berbagi tugas, jangan semuanya dibebankan oleh sang istri, jangan semuanya dibebankan oleh sang suami. Suami, Keadilan itu harus terwujud. Kalau dalam fikih kan pernikahan itu harus ada fikih mubadalah, kesalingan ya. Harus ada kesalingan. Kalau misalkan kita sudah kesalingan, ya indah rasanya, damai dunia ini. iya. Perempuan kalau kecapean pasti kan nyanyinya Uh, berapa jilid ya, berapa album Satu bab itu. gitu. Tesis bisa Gitu. jadi satu bab kalau dia udah nyanyi. Ya. Ah, jadi Prof, dengan kasus yang tadi, apa kira-kira solusi dari profesor buat teman-teman atau pemirsa sobat Ya. sarjana di rumah untuk mengatasi hal-hal ini jangan sampai terulang dan terjadi di keluarga-keluarga kita, amit-amit lah. Ih, kayak gini, aduh, jahat jahat banget ini Ya. kakak, dan keluarga juga menurutku jahat sih sebenarnya karena nggak mau speak up. Nah, karena kalau kalau dia speak up seandainya itu tidak akan terjadi lagi tuh, nggak, maksudnya nggak akan terulang kepada adik-adiknya yang kedua bahkan sampai keempat. Tapi karena diam akhirnya begitu. Nah, kira-kira dari pandangan psikologi, kita sebagai orang rumah, baik itu orang tua, kakak, adik, sikap apa yang harus kita lakukan Ya. untuk menghadapi yang Oke, sobat sarjana, kita kan berharap bahwa kalau kita berkeluarga itu punya rumah yang nyaman secara fisik, secara psikologis ya. Masing-masing anak sudah ada kamar gitu. Ada ruang di mana berkumpul, ada ruang privasi. iya, Saya dulu diajarin sama orang tua kalau mau ke kamar orang tua saja saya ketrok-ketrok, nggak berani kalau iya, asal masuk. Jadi anak benar. saya juga kalau mau ke kamar saya ya ketrok-ketrok karena saya dulu diajarkan sama orang tua seperti itu. Nah, kalau kita sudah saling menghargai maka kekerasan atau pelecehan itu tidak akan terjadi. Nah, kalau misalkan rumah itu terbatas ya, Mbok ya kita bisa membuat dan membatasi ruang-ruang di mana ruang-ruang privasi itu ada untuk masing-masing anak. Kalau sudah terjadi yang tadi ada pelecehan seksual, kalau sudah dewasa ya dia itu berikanlah, misalkan kalau dia kuliah di mana ya dia kan bisa ada
tempat yang jauh Iya, gitu. iya, iya. Pisahkan dulu kalau menurut saya. Pisahkan dulu kalau dia masih susah gitu. Kita ungsikan dulu supaya dia tidak mengganggu. Iya. Kalau dia tetap nggak mau gitu, nggak mau rubah gitu, berarti kan itu adalah hal yang bermasalah pada psikologisnya karena mungkin dia punya hasrat tapi dia tidak mampu Iya, oke. gitu. Nah, itu usia berapa dicek. Kalau misalkan dia sudah usia cukup dan punya untuk biaya menikah, kemudian untuk ngurusin istrinya, itu kan nikahkan saja kalau menurut saya. Nah, ya, seorang kakak yang Iya. merusak adik-adiknya itu. Iya, iya. Umurnya berapa dicek. Kalau misalkan umurnya cukup untuk nikah, Udah. dia sudah Sekarang udah masuk 40-an. Oh, memang sudah dia punya apa ya kebutuhan biologis yang memang belum tersalurkan. Maka mestinya orang tua itu mendiskusikan Iya. bahwa kapan kamu menikah, usia kamu segini kan harus diingatkan. Tapi disuruh nikah nggak mau. Disuruh nikah nggak mau, tapi dia Iya. melecehkan Adik-adik. adiknya. Itu kan masalah. Kalau usia 40 kan orang tua sudah tidak wajib untuk menafkahi yang usia 40 itu. Dia harus sudah mandiri. Apalagi usia 40. Iya. Kalau usia 40 silakan kamu mau ngontrak atau apa kan gitu. Apalagi kalau dia sudah bekerja. Nah, kacaunya kalau misalkan dia belum bekerja kan gitu usia 40. Iya. Berarti memang sudah masalahnya udah kompleks itu di dalam keluarga Iya. itu. Ya mudah-mudahan sobat sarjana kita semua ditakdirkan oleh Allah punya rizki sehingga ketika sobat sarjana sudah cukup usia untuk menikah, sudah cukup untuk bekal menikah, segeralah menikah. Karena kalau sudah menikah itu sudah melakukan separuh dari agamamu gitu. 50% dari apa yang kamu lakukan di dunia ini sudah dilakukan, tinggal 50%-nya apa? 50%-nya adalah meningkatkan ketakwaan atau mencapai ketakwaan. Makanya kalau dalam psikologi perkembangan itu harus ada pencapaian status identitas. Jadi tugas yang sangat dahsyat ketika remaja akhir usia 22, remaja akhir itu 18 sampai 22. 22 tahun sang remaja itu harus sudah memastikan status identitasnya. Salah satunya adalah status identitas perkawinan, kapan menikah, dengan siapa, dan bagaimana nanti karirnya. Kemudian status identitas pendidikannya, agamanya, karir dan lain sebagainya itu sudah tercapai di usia remaja akhir. Nah, itu tugas perkembangan yang sangat dahsyat yang harus dilalui. Jadi jangan sampai tertinggal masa-masa atau periodisasi perkembangan individu, lakukan itu. Kalau yang namanya orang bisa mencapai status identitas itu salah satunya kalau dalam teorinya Erikson itu adalah melalui eksplorasi dan komitmen. Oke. Nah, eksplorasi dan komitmen sudah termiliki, maka dia akan bisa mencapai status identitas yang baik. Oke, Prof, terakhir satu kata untuk diskusi kita pada hari ini, rumah tanpa luka. Satu kata untuk Prof. Baik, ciptakan keluarga yang aman, yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga, saling cinta mencintai, jangan sampai saling merusak di antara satu sama lain. Semoga berbahagia kehidupan kita, bahagia dunia dan akhirat. Oke. Dan mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini dan semoga besok-besok kita masih bisa berdiskusi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Karena kalau bicara soal psikologi, sebenarnya kalau bicara psikologi dengan perubahan zaman kita tentunya butuh psikologi ini. Nah, baik sobat sarjana dimanapun berada, rumah tanpa luka ini yang kita juluki atau kita diskusikan dengan tema besar kita, rumah tanpa luka ini bukan tentang dinding dan atap, tapi ia adalah tentang rasa, tentang percakapan yang menyembuhkan, tentang keberanian untuk memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Jika hari ini kamu merasa lelah, merasa sendirian, atau sedang mencari arti dari sebuah kalimat dari kata pulang, maka duduklah sebentar
dan dengarkan podcast kami. Tentunya kamu akan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan itu. Saya Nur Angsias Hasan mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.